Karena memang Tuhan tidak mengajarkan kita untuk kaya. Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Berkat melimpah-limpah bagi mereka yang setia menaruh pengharapannya kepada Tuhan Yesus. Bahkan mereka yang setia melakukan kehendak Tuhan Yesus sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Kali ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan singkat. Saya berharap firman Tuhan yang akan saya bagikan kali ini akan menjadi kekuatan bagi mereka yang singgah di channel ini dan bersedia mendengarkan apa yang saya bagikan. Mari kita lihat di Pengkhotbah 3 ayat 1 dan kita langsung loncat di ayat yang ke-11. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Pengkhotbah ditulis oleh seorang raja yang sangat terkenal, adalah Salomo bin Daud. Dia diberikan berkat karunia dari Bapa Yahweh, adalah karunia yang diberikannya adalah kebijaksanaan, sehingga pada masanya dia sangat diberkati karena Tuhan menyertai dia, dan banyak hal-hal yang sangat-sangat bijaksana yang dia lakukan karena dia diberikan karunia itu. Mari kita bahas apa yang akan saya bagikan di Pengkhotbah 3 ayat 1 ini. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saya mau membagikan kalau kita ambil di ayat ini untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena buat apa kalau kita memikirkan hal-hal yang terlalu tinggi? Mari kita memikirkan hal-hal yang biasa saja, hal-hal yang sehari-hari kita lakukan. Ada banyak orang yang ketika diberikan berkat atau diberikan mandat dari Tuhan menjadi seseorang, menjabat sesuatu, berpangkat dan menjadi pimpinan, mereka hanya berpikir bahwa mereka akan tetap menjabat itu untuk beberapa waktu yang lama. Jadi kadang-kadang mereka tidak melakukan hal yang baik di dalam waktu mereka menjabat, diberikan mandat oleh Tuhan untuk menjadi seseorang, mungkin di dalam perusahaan, mungkin di dalam instansi, ataupun mereka yang mendapatkan berkat di usaha. Sehingga kita kadang-kadang lupa diri, karena biasanya kalau kita sedang dalam kelimpahan, kita banyak lupa diri, bahkan kita banyak lupa bersyukur. Dan kadang-kadang kita menganggap remeh sesuatu yang kecil dalam hal mungkin respek kepada orang lain, kepada sesama, ataupun dalam hal sudah tidak lagi melihat orang yang mungkin berpikir di bawahnya kita, dan kita sudah tidak lagi melihat dia sebagai saudara. Kita sebagai pengikut Kristus yang benar mesti tahu kalau sesuatu yang diberikan kepada kita yang kelihatan sangat tinggi dan ataupun berbeda dengan biasanya, atau mungkin seperti jabatan di perusahaan, di instansi, kita harus bersyukur dan tetap merasa kita adalah dan selalu rendah hati dalam melakukan hal setiap hari. Jangan ketika kita mendapatkan sesuatu hal seperti itu kita semena-mena kepada orang lain ataupun sesama kita pengikut Kristus, karena segala sesuatu ada masanya. Kita tidak tahu, mungkin menit ke depan tiba-tiba kita diganti di posisinya kita dan menjadi bawahan lagi, kita tidak tahu. Ataupun hal yang memberhentikan kita dalam jabatan itu adalah mungkin tiba-tiba kita sakit yang tidak bisa lagi bekerja, tiba-tiba kita jatuh pingsan dan dokter memvonis kita mengalami penyakit yang tidak bisa berproduksi atau tidak bisa melakukan pekerjaan apapun.
Jadi apa yang saya mau sampaikan di Pengkhotbah 3 ayat 1 ini? Pada saat kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan, pada saat kita mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi dari orang-orang lain, mungkin jabatan kita dipromosi, mungkin kita naik pangkat, kita tetap rendah hati. Karena firman mencatat segala sesuatu ada masanya. Saya melihat dengan usia saya yang sudah kepala 4 ini, saya melihat banyak hal yang terjadi. Ada beberapa orang yang pada saat dia mendapatkan promosi menjadi kepala di instansi, menjadi kepala di perusahaan, dia menjadi serupa dengan orang yang tidak terkendalikan, yang semaunya marah kepada bawahannya, dan dia tidak bisa, kalau dia melihat orang yang lebih kurang dari dia tidak mau melakukan hal yang kerendahan hati sudah tidak terlihat lagi. Dia sangat tidak mengerti bahwa waktu akan berputar. Bahkan firman sudah menulis ribuan tahun yang lalu, seorang yang berhikmat, yang diberikan hikmat oleh Tuhan, oleh Bapa Yahweh, bahwa segala sesuatu ada masanya. Ada waktu kita lahir, ada waktu kita meninggal, ada waktu kita menangis, ada waktu kita tertawa. Mari kita bahas ayat selanjutnya di Pengkhotbah 3 ayat 11b. Saya langsung loncat di 11b. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kadang-kadang banyak manusia mengeluh. Mereka mengatakan, saya sudah melakukan apa yang Tuhan mau, menjadi orang baik, berdoa setiap hari, melakukan kehendak Dia. Tetapi mengapa aku terus dalam kekurangan, terus dalam masalah, terus dalam himpitan ekonomi, atau mengalami penyakit yang tidak bisa disembuhkan? Di ayat ini menulis bahwa pekerjaannya Tuhan, kehendaknya Tuhan, tidak ada satu orang pun manusia, tidak ada seorang pun debu atau manusia yang terbuat dari debu mengetahui kehendak atau pekerjaan Tuhan. Kadang-kadang kalau kita benar-benar dalam Tuhan, kita beriman saja. Memang kalau waktunya kita, kalau zamannya kita kelihatannya tidak diberkati secara finansial, secara jasmani, percaya saja keturunan kita pasti akan diberkati dengan melimpah-limpah. Bahwa di firman mengatakan hidup orang benar akan dimuliakan Tuhan, dan keturunannya akan diberkati. Bahwa tanah-tanah gemuk di bumi, tanah-tanah berkat di bumi akan mengejar keturunannya. Atau dengan kata lain, keturunannya akan diberkati dengan melimpah-limpah. Percaya saja, karena memang Tuhan tidak mengajarkan kita untuk kaya, tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jika kita diberikan kesempatan untuk mengecap berkat yang melimpah di bumi, bukan berarti kita akan makan dengan sendiri, bukan kita berarti hanya untuk keluarganya kita dan keturunannya kita. Tetapi jika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk mengecap berkat yang beda dengan orang yang biasa, ataupun menjadi bos, ataupun jadi manajer, ataupun menjadi pangkat tinggi, bukan berarti itu untuk diri kita, untuk keturunannya kita, tetapi itu untuk memberkati orang banyak. Karena apalah artinya kekayaan jika kalau kita tidak membantu orang, pasti tidak ada yang mengakui itu. Dan pada suatu saat kita akan menemui ajal. Banyak orang yang tidak akan menghormati kita, karena berkat sejati dari Tuhan ialah umur panjang, kemuliaan, dan kehormatan. Apa yang saya mau sampaikan di ayat ini yang terakhir, marilah kita, saya kalau membuat konten
berbagi firman, saya akan memperingatkan dan menegur kasih dengan sesama pengikut Kristus. Jikalau kita diberikan kesempatan untuk mengecap berkat yang beda dengan orang lain, ataupun diberikan kesempatan untuk menjadi kepala, menjadi pangkat yang lumayan, tetap rendah hati, tetap membagi berkat, dan jangan membuat kesewenang-wenangan kepada orang lemah, supaya kalau bukan kita yang diberikan ganjaran, keturunan kita akan diberikan ganjaran yang tidak baik oleh Tuhan karena kesombongan kita. Tetap rendah hati, tetap takut akan Tuhan, tetap belajar firman Tuhan dan mencari Tuhan, supaya segala sesuatu akan ditambahkan. Segala sesuatu itu berupa apa? Hikmat, akal budi dari surga, serta penjagaan sempurna, supaya kita, anak-anak kita, keturunan kita diberkati terus oleh Tuhan Yesus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.